Ceritanya itu musola itu didirikan oleh Bu Karso, penduduk sini, entah tahun berapa. Oh, jadi Bu Karso itu penduduk sini? Iya, itu dulu terurus dan dipakai oleh banyak orang. Semenjak Bu Karso meninggal sekitar tahun 2020 atau 2019, itu sudah mulai tidak terurus. Tapi semenjak Ibu Karso itu meninggal, orang-orang atau pedagang masih mengoperasionalkan musola? Tidak seperti dulu. Kalau untuk kebersihannya, apa ada yang mengurus? Sudah tidak ada? Tidak ada, ya kadang sekedar disapu sama yang mau sholat. Tapi mungkin kurang terstruktur aja karena udah gak ada pendirinya itu Tidak ya? ada pemiliknya. Setelah menggali informasi dari warga setempat yang bernama Ibu Wiwin Indrayanti, yang dimana beliau memang salah satu warga yang rumahnya tidak jauh berada di dekat musola. Menurut informasi yang diutarakan oleh beliau, musola ini memang suatu peninggalan dari salah satu penduduk desa Wateswetan bernama Bu Karso. Dulunya musola ini memang sangat terurus dan bersih. Akan tetapi semenjak beliau wafat, tidak ada lagi yang melanjutkan untuk mengurus musola ini. Sangat miris sekali melihat musola yang seharusnya menjadi tempat beribadah yang bersih dan nyaman menjadi tidak terurus kebersihannya seperti sekarang. Maka dari itu, pada proyek kali ini kami akan mencari penyelesaian bagaimana caranya agar musola ini kembali terurus seperti semula dan terjamin kebersihannya. Akan tetapi, sebelum memulai proyek ini, kami akan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada kepala desa serta warga maupun pedagang setempat yang masih mengoperasionalkan musola hingga saat ini. Setelah mendapat persetujuan dari kepala desa dan warga setempat untuk melakukan proyek ini, kami memutuskan untuk melakukan musyawarah dengan beberapa perwakilan warga, terutama pedagang setempat, yang bahkan hingga kini masih menggunakan fasilitas musola. Di sini kami berunding untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Beberapa permasalahan kami temukan, seperti perihal pendanaan. Tidak tersedianya kotak amal mengakibatkan musola ini tidak memiliki dana untuk memenuhi keperluan seperti alat kebersihan. Dan hal ini menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan kebersihan. Akan tetapi, dari musyawarah ini, kami menemukan solusi yang telah disepakati. Warga dan pedagang setempat sepakat untuk menyumbangkan alat kebersihan milik mereka yang masih layak pakai untuk melakukan kegiatan kebersihan sementara ini. Hal ini telah menunjukkan antusias dari warga setempat. Setelah para warga dan pedagang setempat menyumbangkan alat kebersihan mereka yang masih layak pakai, kami mulai melakukan kegiatan kebersihan. Dan ini dia kami.
Kegiatan kebersihan dimulai. Satu persatu sudut musola mulai dibersihkan. Dengan adanya proyek ini, antusias dan kepedulian penduduk, terutama pedagang setempat yang masih menggunakan fasilitas musola, mulai terbangun. Semangat gotong royong menjadikan pekerjaan membersihkan musola ini menjadi ringan dan lebih menyenangkan. Selain untuk menjadikan musola lebih bersih dan terawat, proyek ini secara tidak langsung juga semakin mempererat tali persaudaraan penduduk dan pedagang setempat. Selain menyumbangkan alat kebersihan, para warga dan pedagang setempat juga menyumbangkan atribut musola, seperti mukena dan sajadah. Tak lupa juga untuk membuat struktur pengelola musola yang telah disepakati oleh warga dan pedagang setempat. Berikut pengelola musola, diantaranya terdiri dari Ketua Takmir Musola, yakni Bapak Nurdianto. Beliau akan memegang tanggung jawab penuh akan terlaksananya kepengurusan musola. Kemudian Wakil Ketua, yakni Bapak Husain, yang dimana beliau akan membantu serta mendampingi Ketua Takmir. Selanjutnya Bendahara Musola, yaitu Ibu Galuh, yang dimana beliau akan bertugas untuk mengatur keuangan atau administrasi musola. Serta Sekretaris Musola, yakni Ibu Khalifah. Beliau akan bertugas untuk menyusun dan melakukan tugas kesekretariatan bila ada kegiatan di musola. Kami juga memiliki 3 penanggung jawab bidang. Yang pertama, bidang idaroh, yakni Ibu Wiwin. Beliau bertugas untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana musola. Yang kedua, bidang imaroh, yakni Ibu Putri. Beliau bertugas untuk membantu sekretaris dalam perencanaan pada kegiatan musola atau peringatan Hari Besar Islam. Dan yang terakhir yaitu bidang riayah, yakni Bapak Bud. Tugas beliau yaitu menjamin pemeliharaan musola dari kerusakan serta pemeliharaan kebersihan.
Itulah tadi video dokumentasi singkat proyek dari kelompok 2. Semoga dengan telah terlaksananya proyek ini, kebersihan musola tidak lagi terabaikan. Dan untuk selanjutnya akan selalu terjamin kebersihannya. Stop in my mind. Stop in my mind.